Untirta, Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan satu cita mulia, Untirta tetap jaya. Untirta, Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan satu cita mulia, Untirta tetap jaya. Saya siap membangun Banten dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Aulia Safitri dengan NIM 666-1240-198. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis visi misi sasaran tujuan faktor internal dan faktor eksternal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama itu ada visi Untirta. Visi Untirta ini tuh terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green atau Hits and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Visi ini mencerminkan arah pembangunan universitas yang komprehensif dan berorientasi pada masa depan, serta menunjukkan komitmen Untirta untuk menjadi perguruan tinggi yang holistik dengan mengintegrasikan kesehatan, teknologi, sistem yang terintegrasi, dan kepedulian lingkungan dalam pengelolaan kampus, sekaligus bertransformasi menjadi PTN berbadan hukum yang unggul dalam kualitas akademik, berkarakter dalam membentuk insan bermoral, serta mampu bersaing di tingkat global yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030 sebagai arah strategis pembangunan institusi. Selanjutnya ada misi Untirta. Misinya itu ada 3. Nah, misi Untirta ini tuh mencerminkan upaya komprehensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan. Fokus pada lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menunjukkan orientasi pada kebutuhan dunia kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, penekanan pada penelitian dan pengabdian berbasis kebutuhan nyata menandakan komitmen Untirta untuk memberikan kontribusi langsung melalui inovasi yang relevan dengan pengembangan zaman. Selain itu, penguatan tata kelola berbasis prinsip Hits and Green menjadi fondasi yang penting dalam meningkatkan sistem manajemen kampus yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan guna mendukung terciptanya visi sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya itu ada sasaran. Sasaran itu dibuat berdasarkan SMART, yaitu S. Specific, M. Measurable atau bisa diukur, A. Achievable atau bisa digapai, R. Reasonable atau masuk akal, T. Time bound atau batasan waktu. Yang pertama itu ada S. Specific. Ini tuh meningkatkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan karakter unggul serta membangun sistem tata kelola kampus yang digital, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai prinsip Hits and Green. Yang kedua ada M. Measurable atau bisa diukur. Ini itu minimal 80% lulusan terserap di dunia kerja atau wirausaha dalam waktu 6 bulan setelah lulus, serta sistem informasi manajemen digunakan oleh 100% unit kerja dengan tingkat kepuasan pengguna minimal 80%. Yang ketiga ada A. Achievable atau bisa digapai. Ini tuh dicapai melalui penguatan kurikulum, program MBKM, dan kerjasama dengan industri, serta didukung oleh pelatihan SDM, digitalisasi layanan, dan integrasi sistem manajemen. Yang keempat ada R. Reasonable atau masuk akal. Ini tuh relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global, serta mendukung efektivitas operasional dan efisiensi tata kelola perguruan tinggi. Yang kelima ada time bound atau batasan waktu. Target pencapaian kualitas lulusan dan serapan kerja tercapai secara bertahap hingga tahun 2030, serta implementasi penuh sistem tata kelola digital dan ramah lingkungan selesai pada tahun 2028. Selanjutnya ada tujuan dari Untirta. Yang pertama itu meningkatkan relevansi kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menghasilkan lulusan dengan IPK minimal 3,25 yang memiliki sertifikasi kompetensi dan mampu bersaing di dunia kerja maupun wirausaha. Yang ketiga, membangun karakter mahasiswa melalui program pembinaan soft skill dan etika profesional. Yang keempat, meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional. Yang kelima, mengembangkan produk inovasi dan hak kekayaan intelektual yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian yang berdampak nyata di komunitas lokal. Yang ketujuh, mewujudkan sistem manajemen kampus yang digital dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedelapan, menerapkan praktik kampus ramah lingkungan dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang kesembilan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui standar manajemen mutu dan pelayanan publik. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, menghadirkan sarana dan prasarana yang terintegrasi Smart and Green sesuai konsep Integrated Smart and Green University. Selanjutnya ada faktor internal dari Untirta. Ini tuh dibuat dengan 6M. Man, Money, Missions, Method, Market, dan
dan material. Yang pertama itu ada men. Men ini tuh sumber daya manusia yang ada di Untirta, yang mencakup seluruh sivitas akademika. Contohnya dosen, mahasiswa, staf kampus, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua, money. Ini tuh pendanaan Untirta yang berasal dari anggaran pemerintah atau APBN, dana mahasiswa atau UKT, hibah, serta kerjasama dengan mitra industri maupun lembaga eksternal. Yang ketiga itu ada machines. Ini tuh penggunaan teknologi dan peralatan di Untirta, seperti laboratorium, wifi, perpustakaan, smart TV, komputer, infokus, serta perangkap laboratorium yang lainnya. Yang keempat ada method. Ini tuh metode pembelajaran dan sistem manajemen di Untirta yang sudah sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur di berbagai lini layanan, seperti jadwal perkuliahan, absensi, sistem KRS, aplikasi si Akang maupun si Akad. Yang kelima ada market. Ini tuh unsur market di Untirta ini tuh mencakup berbagai aspek yang mendukung citra dan daya tarik kampus di mata publik, seperti pemanfaatan media sosial resmi seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mempromosikan kegiatan akademik maupun non-akademik kepada masyarakat luas. Selain itu, kampus juga menjalin kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta bekerjasama dengan dunia industri untuk menyediakan program magang, penelitian, dan pengembangan karir mahasiswa. Yang terakhir atau yang keenam ada material. Ini tuh bahan yang menjadi pendukung kegiatan akademik di Untirta, seperti ruang kelas, meja, kursi, gedung, lapangan, kantin, parkiran, papan tulis, spidol, internet, jurnal, shuttle bus, dan laboratorium. Selanjutnya ada faktor eksternal dari Untirta. Yang pertama ini ada sosial. Dukungan masyarakat terhadap akses pendidikan tinggi serta kebutuhan pengembangan soft skill dan karakter lulusan yang semakin meningkat. Keragaman latar belakang mahasiswa dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi ini menjadi tantangan sekaligus potensi dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan toleran. Selanjutnya ada ekonomi. Sumber pendanaan utama dari pemerintah yang menjadi fondasi operasional kampus, serta keberagaman kemampuan mahasiswa dalam membayar UKT. Selain itu, berbagai program beasiswa seperti KIPKA, Bidik Misi, beasiswa dari pemerintah Provinsi Banten, KJMU, Pemkot Cilegon, dan beasiswa dari perusahaan atau instansi lain. Kondisi perekonomian nasional dan regional juga berpengaruh pada minat masyarakat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sehingga kampus perlu menyesuaikan kebijakan dan strategi penerimaan mahasiswa baru sesuai dinamika ekonomi yang ada. Lalu ada politik, stabilitas kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi, serta dinamika politik daerah yang dapat berdampak pada dukungan anggaran dan program kampus. Yang keempat ada budaya. Keberagaman budaya Banten yang dihargai seperti penggunaan sayur baduy saat ospek dan maskot Badak Cula 1 sebagai simbol kampus. Hal ini akan memperkuat identitas dan karakter mahasiswa secara inklusif. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut Untirta untuk mengadopsi digitalisasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, seperti penggunaan e-learning dan sistem informasi akademik. Lalu ada media. Media berperan penting dalam membentuk citra Untirta. Kegiatan dan prestasi mahasiswa rutin dipublikasikan di media sosial resmi untuk meningkatkan reputasi. Karena itu, pengelolaan informasi publik harus dilakukan dengan baik agar citra kampus tetap selalu positif. Lalu ada demografis. Wilayah Banten memiliki jumlah penduduk usia produktif dan lulusan SMA atau sederajat yang tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi Untirta dalam penerimaan mahasiswa baru. Namun, persaingan dengan perguruan tinggi lainnya juga meningkat, sehingga strategi promosi dan peningkatan kualitas layanan perlu terus diperkuat. Lalu ada bisnis. Dunia bisnis dan industri menuntut lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan relevan, sehingga Untirta perlu menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam bentuk magang, riset, maupun pengembangan kurikulum. Lalu juga ada pemerintahan. Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat mempengaruhi arah dan operasional Untirta, terutama dalam hal pendanaan, regulasi pendidikan tinggi, dan program nasional seperti Kampus Merdeka. Dukungan pemerintah daerah juga penting dalam pengembangan infrastruktur dan kerjasama strategis kampus. Yang terakhir ada hukum. Untirta harus mematuhi berbagai regulasi hukum yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, seperti akreditas, keuangan, perlindungan data pribadi, dan ketenaga kerjaan. Kepatuhan terhadap hukum menjadi penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan operasional kampus. Selanjutnya ada faktor eksternal mikro dari Untirta. Yang pertama ada rintangan untuk masuk. Rintangan masuk ke pendidikan tinggi cukup tinggi karena memerlukan akreditas, fasilitas, tenaga pengajar berkualitas, dan reputasi baik. Namun munculnya PTS berkualitas dan kampus daring bisa menjadi ancaman baru bagi Untirta. Yang kedua, organisasi pesaing. Pesaingan meningkat dari PTN, PTS, kampus daring, dan vokasi yang menawarkan program unggulan, beasiswa, serta pendidikan yang lebih fleksibel dan sesuai pasar kerja. Yang ketiga, ada kekuatan pemasok. Pemasok dalam pendidikan ini meliputi dosen, tenaga kependidikan, serta penyedia teknologi dan infrastruktur. Dosen berkualitas tinggi juga memiliki daya tawar yang tinggi, terutama pada bidang tertentu. Ketergantungan pada penyedia teknologi juga memperkuat posisi pemasok dalam menentukan biaya dan layanan. Yang keempat, ada kekuatan pembeli atau pengguna layanan. Mahasiswa dan orang tua memiliki daya tawar tinggi karena mudah teralih ke kampus lain jika kualitas, fasilitas, atau prospek kerja tidak sesuai harapan dari si mahasiswa dan orang tua tersebut. Yang terakhir, yang kelima, ada ancaman substitusi. Ancaman substitusi ini muncul dari kuliah online, bootcamp, kursus digital, dan pelatihan industri yang lebih cepat, murah, dan praktis. Sehingga Untirta ini perlu terus berinovasi agar tetap relevan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.